ente semua, kemana itu? Hah? Kemana itu orang semua? Hah? Jadi kayak kerupuk, goblok. Setelah dinyatakan bebas murni pada Minggu 21 November 2021, Bahar bin Smith langsung aktif menjalani safari dakwah di beberapa tempat. Namun dalam dakwahnya tersebut, ia tampak mengecam orang-orang yang dinilainya telah mengkhianati Rizik Syihab. Ketika fitnah merasuki dan meracuni, mengkontaminasi pikiran seseorang, kadang dia dibutakan hingga nggak bisa membedakan antara berlian dan kotoran kambing. Mata ahidata abaka sababa. Wahai putraku, sejak kapan kamu dapeti ayah dan leluhurmu tukang caci maki? Saya Hasan, saya bukan tukang caci maki. Ayah saya, kakek saya bukan tukang caci maki. Ali bin Abi Thalib, ayah saya bukan tukang caci maki, bukan tukang laknat, bukan tukang kutuk. Begitu juga ibuku Fatimah Zahra, begitu juga Rasulullah SAW. Kamu ahlul bait, dari bait kamu, dari rumah kamu, siapa yang tukang caci maki? Ayahmu, kakekmu, leluhurmu, nggak ada. Baru saja keluar, Kang Bahar berulah lagi. Habaib bukan semuanya punya ilmu. Habaib bukan semuanya berakhlak yang baik. Habaib bukan semuanya berada dalam lingkungan yang baik. Mereka itu juga manusia, bukan manusia suci. Siapa bilang mereka itu para Habib manusia suci? Ini para Habib nih, kiai, ustaz yang dikira kita Habib Rizik. Ini semua berhadapan dengan Bahar bin Smith. Kenapa? Nah, jadi mereka itu manusia biasa, bukan malaikat. Ya. Nggak ada yang mengatakan Habaib itu manusia yang suci, nggak ada. Ya. Habaib itu nggak mungkin berdosa, nggak ada. Mereka berdosa, bahkan dosanya itu 2 kali lipat, karena mereka itu adalah contoh dan tauladan. Habib Rizik datang ini bukan orang pergi ke bandara. Polis Habib Rizik, sila Habib Rizik, sudah datang ke main ribu, kemana itu orang? Ente semua, kemana itu? Hah? Kemana? Oh, Podron, orang paham tentang ilmu tapi wani-wani ini nyalahke para lomo kiai. Ya kurang ajar. Wong kaya ngene kok arep selamat sepondi. Kowe awakmu ambumi apek kaya ngono. Entenono remuke negara. Sudah ada buktinya Libya, Irak, Syria sampai sekarang tidak selesai-selesai. Diremuk karo negara-negara kotor, Arab Saudi sing bangsa pendanaan duit. Mana? Itu orang Habaib yang ceramah-ceramahnya terkesan. Jadi melempem. Hah? Jadi kayak kerupuk, goblok. Kenapa kok tiba-tiba negeri yang nggak ada konflik dimasukkan dengan suatu dakwah yang katanya dakwah Islam, tahu-tahu berubah menjadi konflik? Pertanyaannya, apakah agamanya beda? Agamanya nggak beda, tetap Qur'annya sama, hadisnya sama, begitu. Akan tetapi pemahamannya yang berbeda, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dari Nabi itu seperti habaib-habaib yang ulama-ulama itu ya enak. Dan karena mereka itu tidak menggerogoti, mereka itu tidak tidak sampai menjadi beban bagi kita gitu loh. Karena mereka punya ilmu. Nah, tapi kan banyak habaib bukan semuanya punya ilmu. Habaib bukan semuanya berakhlak yang baik. Habaib bukan semuanya berada dalam lingkungan yang baik. Mereka itu juga manusia, bukan manusia suci. Siapa bilang mereka itu para habaib itu manusia suci? Hei, itu polisi. Kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan lupa di acara Maulid Nabi. Tidak ada satupun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. Kita negeri Indonesia ini diberikan kebebasan yang tidak dimiliki di negara manapun. Bahkan di Saudi Arabia nggak punya kebebasan seperti kita. Bahkan di Timur Tengah tidak punya kebebasan seperti kita negeri Indonesia ini. Kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulut kayak perempuan. Bilangin, saya tidak berbeda. Bilangin, bahkan di sini datang lagi. Akbar!
Allah yang mana yang ditakdirkan? Penistaan terhadap takdir. Hal yang semacam ini sama seperti orang buang air besar sambil takbiran, nyembelih sesama muslim sambil takbiran, mencaci muslim sambil takbiran. Ada penistaan terhadap din, terhadap agama. Jadi orang itu hidup di dunia gar swidak 70 tahun aja dadi wong sing gawe masalah. Islam itu adalah agama yang damai, yang selalu membawa ketenangan, ketentraman, dan tidak membawa permasalahan apapun di sekitar kita. Itu Islam. Pemirsa televisi, banyak yang tahu tentang tokoh Kang Bahar yang diperankan oleh aktor senior Didi Petet. Kang Bahar merupakan pemimpin preman di Bandung yang populer dan ditakuti. Walaupun rasa preman, Kang Bahar berusaha untuk mengayomi anak buahnya dan memperhatikan keluarga. Tapi untuk tulisan ini bukan membahas Kang Bahar preman pensiun. Bahar di sini adalah Bahar bin Smith. Kang Bahar yang satu ini sering diundang untuk berceramah dalam acara keagamaan, pengajian, dan sejenisnya. Biasanya orang yang memberikan tausiah ceramah disebut ustadz, ajengan, atau ulama. Jika demikian, Bahar bin Smith juga disebut ulama. Ulama adalah pemuka agama atau panutan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Seorang ulama juga orang yang mampu mengamalkan ilmunya sehingga keluar dari dirinya sikap dan ucapan atau fatwa yang menyejukkan dan memantapkan. Tepatlah jika ada sebuah hadis yang menyatakan ulama itu pelita bumi yang senantiasa menerangi kebenaran kepada umat manusia. Dulu ketika para nabi masih hidup, para nabilah yang menjadi pelita bumi. Kini para nabi sudah tak ada dan tugas kenabian berpindah kepada ulama. Di tangan ulamalah terang gelapnya zaman, baik buruknya umat di bumi. Jika ulama itu makin baik dan berperan, maka akan semakin baiklah umat. Jika ulama itu makin buruk, akan makin buruklah umat. Seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya. Jika sikap dan fatwa ulama tak menyejukkan, bahkan meresahkan dan membangkitkan rasa permusuhan di kalangan umat, tentu hal itu membuat umat makin bingung. Kita berdoa semoga umat di Indonesia selalu damai, tidak mudah terprovokasi. Berita terbaru beredar video ceramah yang menghebohkan. Ceramah Habib Bahar heboh di media sosial lantaran mengancam hingga akan menghabisi yang hianati Habib Rizik. Andaikan rumah Al-Aidin tidak setia kepada Habib Rizik, harap jaga saya lagi aja. Para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Bahar bin Smith yang baru saja bebas dari penjara Gunung Sindur langsung memberikan pernyataan kontroversial dalam ceramah perdananya. Selain mengancam akan menghabisi para pengkhianat HRS, Bahar bin Smith juga menantang para intel-intel dari polisi. Hei, intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan lupa di acara Maulid Nabi. Tidak ada satupun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. Baru saja keluar penjara, Bahar sudah berulah lagi. Pernyataan-pernyataannya sungguh provokatif dan memancing keributan. Seharusnya seorang ulama selalu memberikan kedamaian, kesejukan. Perkataan lemah lembut dan jika tegas hanya menyampaikan kebenaran. Bahar bin Smith seharusnya tidak kelewatan dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Penistaan terhadap takdir. Hal yang semacam ini sama seperti orang buang air besar sambil takbiran, nyembelih sesama muslim sambil takbiran, mencaci muslim sambil takbiran. Ada penistaan terhadap din, terhadap agama. Ancaman menghabisi ini identik dengan pembunuhan. Mengancam akan membunuh tentu saja bukan perkataan yang baik, bahkan sangat berbahaya. Semoga saja masyarakat yang mendengar tidak terpancing dan tetap dewasa dalam bertindak. Yang dihadapi Habib Rizik, ini semua berhadapan dengan Bahar bin Smith.